Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sisi Maulida dalam mata kuliah Analisis Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini untuk PG PAUD ataupun PIAUD. Selanjutnya, tinjauan mata kuliah kita pada hari ini yaitu secara keseluruhan mata kuliah Analisis Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini itu melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dalam menemukan fenomena yang menurut dirinya unik dalam bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan mencari data yang dapat menjelaskan temuannya tersebut melalui penelitian yang sederhana. Jadi urutannya mengajak kita untuk berpikir kritis dari penemuan fenomena unik dan mengolah data menjadi temuan yang sederhana. Itu tinjauan mata kuliah pada analisis kegiatan PAUD. Berikutnya tujuan mata kuliah ini sebenarnya goalnya di poin 6 itu penyusunan laporan. Nah, dari penyusunan laporan itu diurut mundur, yang pertama yaitu menentukan kegiatan pengembangan yang diteliti dan dianalisis. Nah, menentukan kegiatan tersebut yang ditentukan yang pertama yaitu kegiatan yang menurut teman-teman semua yang unik, fenomena yang unik. Dikatakan unik berarti lain daripada yang lain ataupun ada inovasi pembelajaran yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan hakikat observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi, wawancara, dokumentasi tersebut menjadi teknik pengambilan data untuk proses pengambilan kegiatan atau pengambilan data sebanyak-banyaknya dari ketiga teknik pengambilan data tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa itu observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya kita menjelaskan pengumpulan data tersebut melalui tiga teknik analisis data, yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana sih hakikatnya kalau kita melakukan observasi, bagaimana sih adabnya ketika kita melakukan wawancara, dan bagaimana dan apa dokumentasi yang dapat kita ambil saat kita melakukan pengumpulan data. Nah, dari beberapa tersebut, teknik pengambilan tersebut, kita sudah bisa melakukan pengolahan data dari penemuan kegiatan-kegiatan yang sudah kita tentukan dari fenomena-fenomena unik tersebut. Nah, ramuan tersebut kita jadikan satu untuk mengolah data. Nah, mengolah data tersebut dari temuan dan teknik pengumpulan data dijadikan satu. Kemudian di poin kelima, sesudah kita memperoleh data secara sederhana, data dan keilmuan atau kajian teori menurut pendidikan anak usia dini kita ramu menjadi satu, menjadi analisis kritis. Dan analisis kritis digabungkan antara bidang keilmuan PAUD atau kajian teori dan hasil temuan kita saat di lapangan menjadi di poin ke-6 yaitu penyusunan laporan. Nah, kemudian apa perbedaan perkembangan dari kedua anak ini? Apa bedanya di gambar nomor 1 dan gambar nomor 2? Tentunya berbeda karena di gambar nomor 1 itu ada anak sangat tekun sekali, dia melakukan proses melukis dengan bantuan 5 jarinya. Kemudian kuasnya yang dipegang dengan benar dan dia mulai menggores-goreskan di bagian-bagian atau jarak antara jari-jarinya. Kemudian dia juga melakukan pemilihan warna yang cukup banyak, mulai dari warna biru, warna kuning, oranye, warna ungu, warna pink. Dia mulai menggores-goreskan, bahkan dari situ, dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa anak itu kelihatannya seperti serius sekali, sampai di beberapa telapak tangannya yang atas itu sampai tercoret-coret beberapa warna. Kemudian kita lihat di gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu terlihat anak sedang sama-sama melukis dengan kuas, sama-sama menggambar atau melukis dengan berbagai warna. Namun yang anak kedua itu dia melukisnya dengan memegang kuasnya dengan menggenggam, bukan seperti dengan teknik menggenggam kuas dengan benar, tapi dia masih
pada tahap menggenggam seperti itu. Kemudian untuk pemolesan warna, pemolesan kombinasi warnanya dia hanya sekedar menggores-goreskan warna saja tanpa dibentuk suatu bentuk yang terlihat, jadi gambarnya masih abstrak. Kemudian dia pemilihan warnanya juga bukan dia memilih lalu digoreskan seperti di nomor 1, tapi warna semuanya dituangkan di dalam media kertas tersebut, lalu dia gores-goreskan menghasilkan gambar yang abstrak. Tentunya berbeda untuk proses perkembangannya antara anak nomor 1 dan anak nomor 2. Nah, itu gunanya kita untuk melakukan analisis sekritis mungkin melalui pengamatan secara sederhana. Nah, metodenya apa yang digunakan? Metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi itu apa? Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan objek secara langsung dengan sistematis. Jadi kita melakukan observasi itu tidak hanya melihat tapi juga mencatat, tidak hanya mencatat tapi juga mendengar, tidak hanya mendengar tapi kita juga ikut merasakan, tidak hanya merasakan tapi kita juga bisa menyentuh ataupun ikut terjun langsung dalam kegiatan anak-anak. Itu gunanya observasi. Nah, observasi itu bukan sekedar kita hanya melihat atau mengamati, tapi saat observasi kita harus menggunakan kisi-kisi instrumen dari analisis atau kegiatan yang sudah kita temukan unik tersebut. Kita buat kisi-kisi instrumen. Nah, kira-kira melalui kegiatan ini seyogyanya anak dengan kegiatan ini apakah beberapa perkembangan yang bisa kita lihat. Nah, kita sudah membawa catatan kecil berupa kisi-kisi instrumen. Jadi bukan hanya kita sekedar mengamati, melihat tanpa kita melakukan catatan-catatan yang sesuai dengan pedoman yang mau kita ambil datanya itu apa. No, itu menurut saya observasi yang kurang pas atau sia-sia. Kemudian yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapat dari suatu hal atau masalah. Jadi wawancara itu bisa kita lakukan dengan orang yang menurut kita orang itu sesuai ketika untuk kita tanyai dan pas dalam mendukung hasil-hasil data kita nanti atau sumber terpercaya. Dalam pemilihan wawancara, pastikan teman-teman juga sudah membuat pedoman wawancara yang sesuai dengan judul subkegiatan yang sudah teman-teman pilih. Jadi bukan hanya wawancara sekedar percakapan, karena wawancara dengan bercakap-cakap itu berbeda. Wawancara itu kita mempunyai tujuan tertentu yang akan kita tanyakan, tapi kalau bercakap-cakap kita hanya melakukan proses percakapan tanpa maksud dan tujuan, hanya sekedar kita melakukan sekedar berbincang-bincang seperti biasa tanpa ada maksud atau tujuan tertentu. Kemudian wawancara tersebut dalam pemilihan sumber wawancara, sumber informasi tentu harus berkaitan untuk orang-orang yang terlibat pada pendidikan anak usia dini. Kira-kira pas nggak ya kalau kita mau menganalisis kegiatan pengembangan PAUD, kemudian yang kita tanyakan adalah kita bertanya kepada guru SD. Nah, itu saya rasa tidak pas, sangat tidak sesuai. Kemudian yang berikutnya nomor 3 yaitu dokumentasi. Dokumentasi itu menghimpun dan menganalisis dokumen, baik itu dokumen tertulis, gambar ataupun elektronik. Nah, dokumentasi ini sebagai bentuk pendukung untuk kelengkapan dari observasi dan wawancara dan memudahkan si peneliti untuk penggalian data. Dokumentasi ini untuk mendukung keakuratan dan kebermaknaan dari isi analisis kritis. Nah, ini kita coba belajar untuk melakukan observasi. Mari kita observasi dari foto gambar tersebut. Nah, kita hanya mengamati saja, berarti dari observasi ini kita hanya mengamati menggunakan mata dan kita bisa menggunakan catatan-catatan ya. Dari kegiatan tersebut mungkin kita belajar dari pengalaman waktu teman-teman dalam proses pembelajaran. Dari kegiatan tersebut kita bisa tahu bahwa anak tersebut sedang membuat sebuah bentuk melalui media pledok. Nah, yang dibentuk apa? Yang dibentuk itu
bentuk yang sudah proporsional, dari kepala yang berwarna pink, kemudian badan berwarna kuning dan putih, kemudian di atas kepala seperti dia membentuk sebuah topi. Nah, dari tersebut kepala dengan badan bentuknya lebih besar kepala atau badannya lebih besar, kepalanya lebih kecil. Kemudian susunan warnanya juga sudah bermacam-macam atau lebih dari 2 warna. Dari tersebut dia sudah bereksperimen dengan penggunaan jari jemari kedua tangannya, dan itu di sampingnya juga ada roll untuk dia proses membentuknya. Nah, dari sini kita bisa mengamati bahwa anak ini untuk proses perkembangan motorik halusnya dia cukup berkembang dengan baik, mulai dari kegiatan membentuk. Dari proses membentuk kan dia mulai menggunakan roll, atau mungkin dia mulai memilin, kemudian memipih. Itu sudah kita lihat hanya dengan media foto tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah wawancara. Nah, wawancara itu banyak pihak-pihak yang akan kita wawancarai, tapi wawancara yang bersumber sesuai dan sangat pas untuk kita gali datanya atau informasinya. Yang pertama yang sangat pas yaitu wawancara dengan guru. Wawancara dengan guru ini, kenapa kok dengan guru? Karena guru dan anak itu kan terlibat langsung dalam proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, dan guru itu mempunyai track perkembangan anak, dan evaluasinya juga guru juga sudah tahu. Jadi dengan kita bertanya kepada guru, melakukan proses wawancara dengan guru, kita akan tahu bagaimana proses perkembangan anak dari dulu sampai sekarang. Dan kita juga akan tahu kenapa guru memilih media tersebut, kenapa guru menggunakan media ini, dan alasannya apa. Kita bisa gali data saat kita melakukan wawancara dengan guru. Berikutnya, wawancara dengan kepala sekolah. Wawancara dengan kepala sekolah ini berbeda saat kita melakukan wawancara dengan guru. Wawancara dengan kepala sekolah ini kita gunakan saat kita bertanya kepada kepala sekolah, kira-kira program apa saja yang kepala sekolah pilih dan kenapa program tersebut digunakan. Dan efeknya apa pada proses perkembangan anak. Nah, kita bisa tanyakan seperti itu. Semua hal tentang program-program sekolah, mungkin visi misi sekolah, dan kenapa kegiatan tersebut dipilih. Kita tanya sebanyak mungkin supaya informasi atau data yang kita dapatkan selengkap mungkin dan seakurat mungkin. Berikutnya wawancara dengan siapa? Nah, berikutnya itu wawancara dengan orang tua. Wawancara dengan orang tua ini bisa kita tanyakan tentang pola asuh yang digunakan orang tua ketika di rumah. Pola asuhnya bagaimana dan proses perkembangan anak ketika di rumah bagaimana. Karena biasanya anak usia dini ketika di rumah dan di sekolah itu berbeda. Nah, kita bisa tanyakan sebanyak-banyaknya dengan orang tua saat wawancara, bagaimana sih perkembangan anak kalau di rumah dan bagaimana stimulasi orang tua kepada anak. Kita tanyakan. Berikutnya wawancara dengan anak. Nah, wawancara dengan anak ini tentu berbeda saat kita wawancara dengan guru, orang tua maupun kepala sekolah. Wawancara dengan anak ini kita gunakan untuk menggali data apakah anak tersebut senang dengan kegiatan ini. Terus apakah anak bosan, tidak ya? Apakah bagaimana sulit atau tidak ketika anak melakukan kegiatan ini? Kita bisa tanyakan sebanyak-banyaknya tapi tanpa mengganggu anak saat melakukan kegiatan. Dan wawancara dengan anak ini pasti dengan wawancara tertutup atau secara tidak langsung. Kita berpura-pura tanya kepada anak dan anak tidak tahu kalau kita sedang melakukan wawancara. Biasanya jawaban anak itu lebih jujur ketika kita bertanya dengan anak. Selanjutnya dokumen. Nah, dokumen apa sih yang kita pelajari dan dianalisis di pendidikan anak usia dini itu? Nah, dokumennya apa saja biasanya yang digunakan? Nah, dokumen yang pertama yaitu RPPH. RPPH itu rencana pelaksanaan pembelajaran harian. RPPH ini sekedar wawancara yang digunakan guru untuk kegiatan pembelajaran pada hari itu. Nah,
RPPH ini kita bisa melihat metode apa yang dia gunakan, ada yang guru gunakan, kemudian media apa yang dia gunakan, evaluasinya bagaimana, indikator dan kegiatannya apakah sama. Itu bisa kita lihat dari RPPH pada hari itu. Berikutnya yaitu jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan ini mulai dari anak datang sampai anak pulang, kita lihat bagaimana proses kegiatan pembelajaran anak itu, apakah sudah berkaitan dari anak mulai datang, anak sampai pulang, dan apakah ada keterkaitan dari kegiatan teman-teman tersebut yang sudah dia pilih. Kegiatan jadwal ini juga sangat mendukung pada proses pembelajaran dan mendukung pada pengambilan data. Berikutnya yaitu laporan perkembangan anak. Laporan perkembangan anak ini digunakan untuk melihat seberapa keberhasilan anak tersebut dalam pengambilan data tersebut, misalnya perkembangan nilai agama moral atau perkembangan dalam perkembangan motorik. Itu bisa kita lihat dari beberapa anak tersebut. Jadi kita lihat hasil si anak tersebut dari semester kemarin itu hasilnya seperti ini. Apakah dengan beberapa stimulasi tersebut mengalami kenaikan atau tidak? Nah, tentunya itu juga sangat akurat ketika kita bertanya tentang laporan perkembangan anak kepada guru. Selanjutnya itu catatan anekdot. Catatan anekdot ini untuk melihat apakah ada kejadian-kejadian khusus saat anak dalam proses pembelajaran. Nah, kejadian khusus ini bisa ditanyakan kepada guru, kenapa kok tiba-tiba anak melakukan ini, dan kenapa kok catatannya seperti ini, indikator yang didapatkan apa. Tentunya dalam catatan anekdot itu ada capaian perkembangan dari kegiatan tersebut yang dia dapatkan. Nah, berikutnya yaitu dokumentasi ketika selama kegiatan di kelas. Dokumentasi kegiatan selama di kelas ini bisa kita foto ataupun kita video dari saat anak mulai kegiatan pembelajaran, mungkin saat dia bersosialisasi dengan teman, pemilihan media dan responsif kepada guru, dan dia bagaimana bersikap ketika dari awal sampai pulang. Ini banyak sekali yang kita ambil, bisa kita videokan ataupun kita foto. Kemudian hasil karya anak ini juga digunakan untuk dokumen pendukung dalam kegiatan pembelajaran dan dokumentasi untuk analisis kita. Selanjutnya portofolio. Nah, portofolio ini kan kumpulan hasil karya anak dari pertama sampai di akhir. Itu dari hasil karya pertama sampai akhir itu kan berbeda, pasti ada beberapa perubahan dan perbedaan yang mengalami perubahan yang lebih baik. Tidak mungkin anak setelah distimulasi dengan guru, tidak mungkin anak perkembangannya akan menurun. Nah, itu bisa kita gunakan untuk dokumentasi yang mendukung. Selanjutnya, buku komunikasi guru dan orang tua. Buku komunikasi ini juga mendukung saat kita melakukan wawancara dengan orang tua. Bagaimana kegiatan anak ketika di rumah. Kita bisa lihat dari buku penghubung yang sudah diberikan guru kepada orang tua. Nah, terima kasih. Akhirnya selesai juga ya untuk penjelasan pada mata kuliah analisis perkembangan kritis ini, mulai dari tinjauan mata kuliah, tujuan, dan teknik pengambilan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, ini akan to be continued karena akan saya jelaskan bagaimana penyusunannya mulai dari bab 1, bab 2, dan bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.